Struktur bangunan pada sumur dikelilingi oleh tembok bata yang terbagi sejumlah sekat-sekat, yang di atasnya ditumbuhi beberapa pohon seperti pohon beringin dan pohon tanjung. Saat ini yang tampak merupakan bagian puncak dari struktur sumur kuno tersebut. Selain itu, sebagian orang mempercayai sumur kuno tersebut merupakan persimpangan menuju Laut Kidul atau Laut Selatan. Banyaknya karang-karang yang dijumpai pada dinding struktur tidak hanya berfungsi estetika kolam, tetapi lebih ke simbol sebuah lautan sebagai simbol dunia. Masing-masing cagar budaya tinggalan era Majapahit punya sejarah hingga mitos di baliknya. Seperti situs Candi Kedaton Sumur Upas yang diyakini punya lorong rahasia tembus ke Laut Kidul. Sejak kali pertama ditemukan pada tahun 1930, kompleks situs di Situs Kedaton, Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan ini mempunyai sejarah dan mitos dengan beragam versi. Yang beredar di masyarakat sejauh ini, Sumur Upas merupakan jalan rahasia menuju ke suatu tempat aman bagi raja saat kerajaan diserang. Selain itu, sebagian orang mempercayai sumur kuno tersebut merupakan persimpangan menuju Laut Kidul atau Laut Selatan. Situs Sumur Upas ini ditutup karena mengandung gas beracun berbahaya. Ini dibuktikan oleh seorang ketika masuk ke dalam sumur lebih jauh akan lemas. Dulu sumur upas hanya berupa gundukan tanah yang diperkuat tanggul berupa susunan batu bata kuno. Struktur bangunan pada sumur dikelilingi oleh tembok bata yang terbagi sejumlah sekat-sekat, yang di atasnya ditumbuhi beberapa pohon seperti pohon beringin dan pohon tanjung. Saat ini yang tampak merupakan bagian puncak dari struktur sumur kuno tersebut. Struktur tersebut berbentuk persegi dengan permukaan rata dari susunan bata dengan bibir sumur di bagian tengahnya. Candi Kedaton atau Sumur Upas terdiri dari struktur yang telah dilindungi bangunan cungkup dan beberapa temuan struktur hasil penggalian dari Pusat Penelitian Arkeolog Nasional pada tahun 2010. Pada cungkup Candi Kedaton terdiri dari bangunan 1 yang merupakan Candi Kedaton, bangunan 2 yang merupakan struktur Sumur Upas, dan kumpulan batu lepas yang terdiri dari batu dakon, umpak, ambang pintu, dan lumpang. Berdasarkan pola susunan tata ruang pada Candi Kedaton, diperkirakan Candi Kedaton berfungsi sebagai taman sari. Bangunan taman sari di Candi Kedaton dilatar belakangi oleh konsep Mahameru sebagai simbol makrokosmos. Banyaknya karang-karang yang dijumpai pada dinding struktur tidak hanya berfungsi estetika kolam, tetapi lebih ke simbol sebuah lautan sebagai simbol dunia. Adanya lorong-lorong sempit pada Taman Sari di Candi Kedaton diperkirakan sebagai sarana dalam menjalankan ritual. Nah, kali ini saya sudah berada di dalam situs ini ya teman-teman ya. Jadi situs ini itu dinamakan dengan situs Sumur Upas ya teman-teman. Jadi di sini itu banyak sekali struktur batu bata yang apa itu namanya gimana ya menjelaskannya. Soalnya banyak sekali tuh seperti tatanan ataukah mungkin ya ini itu hancur atau gimana teman-teman. Nah, soalnya seperti ini kelihatannya ya. Terus itu loh banyak tidak seperti candi-candi pada umumnya dulu teman-teman. Jadi ya agak sedikit terus ya nggak rata lah istilahnya, nggak rata itu loh teman-teman. Nah ini ya. Jadi bentuknya itu tidak beraturan ya, seperti ini. Jadi sangat luas sekali ya teman-teman.
Ini ya teman-teman ya, kali ini saya mereview dari sisi sebelah utara teman-teman. Jadi betapa hebatnya ya leluhur kita membangun peradaban kuno seperti ini. Jadi saya juga bingung ya, ini itu dinamakan candi atau apa ya teman-teman ya, soalnya ya bentukannya seperti ini tuh teman-teman. Satu blok, satu kota, terus ada senggak-senggaknya dulu teman-teman, sekat-sekatnya maksud saya. Terus dikasih naungan, ini sebenarnya sih bukan cungkup ya, tapi lebih tepatnya seperti gedung ya, saya menamainya lah istilahnya, ini saya pribadi. Jadi aksesnya ini sangat gimana ya, mewah sebenarnya ya, dibuatkan jalan supaya kita itu bisa menikmati atau melihat keindahan dari bangunan suci ini teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya, terus ini dibuatkan seperti jalanan lah, jadi kita itu tidak bisa mendekat secara langsung ke bawah ya, soalnya tidak boleh, ada larangan. Jadi kita hanya bisa menikmatinya dari lewat jalan-jalan ini teman-teman. Cukup unik ya candinya ini teman-teman. Dan di sisi sebelah barat ya tepatnya, itu ada sebuah seperti umpak teman-teman. Nah ini ya, jadi pemandangannya cukup indah sekali, dan di sana itu ya banyak anak main layang-layang ya. Jadi seperti ini. Coba kita akan mereview ya umpak yang berada di sana teman-teman. Dan mungkin segitu saja untuk penelusuran kami kali ini di Sumur Upas, Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Warisan Kuno. Terima kasih, salam budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu.